Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Suto Sinting alias pendekar mabuk mempunyai ilmu baru yang hanya berpengaruh pada kaum wanita. Ilmu apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sampai akhirnya ia merasa dibaringkan oleh Suto dan dipeluk erat-erat dalam satu irama cinta yang menggelora. Dalam sikap masih duduk berhadapan dan lutut bersentuhan, Betari Ayu tak sadar ucapkan kata mendesah. "Ah, Suto." Betari Ayu tak sadar lontarkan ratapannya. Betari Ayu tak sadar gigitkan bibirnya sendiri. Betari Ayu tak lagi mampu bertahan, maka menjeritlah ia sekeras-kerasnya. "Ah!" Lalu malam dibiarkan melenggang dalam sepi. Betari Ayu mulai buka matanya pelan. Tepat pada saat itu, Suto pun buka matanya sedikit-sedikit. Kedua mata yang seolah-olah selesai melakukan pelayaran cinta itu sama-sama memandang lembut. Betari Ayu tersenyum, seolah memberi tanda bahwa ia telah mencapai kepuasan dari mesra dalam bayangan. Napas Suto tetap tenang dan teratur. Dia seperti tidak melakukan satu gerakan pun. Tetapi napas Nyai Betari Ayu terengah-engah. Sekujur tubuhnya basah oleh keringat yang tercurah ruah. Ketika tangan yang saling genggam itu terlepaskan, Betari Ayu usapkan tangan menyapu keringatnya. Ia tertawa malu, namun segera hamburkan diri memeluk Suto. Ia bisikan kata di telinga Suto. "Aku lega, aku puas Suto. Aku seperti telah menerima apa yang kuharapkan darimu. Indah sekali Suto. Aku menyukainya, walau itu dalam bayanganku. Aku ingin mengulangnya, entah nanti atau esok pagi. Tak bisa terlalu sering dalam bayangan Nyai, karena kekuatan yang kusalurkan lewat detak nadi kita itu 2 kali lipat besarnya dengan kekuatanku bertarung melawan musuh yang tangguh. Aku tak berani melakukannya terlalu sering Nyai, karena hal itu akan cepat membuat kekuatanku semakin berkurang." "Oh, kalau begitu kau memang harus istirahat Suto, tapi tentunya esok malam kekuatanmu sudah kembali pulih." Sambil Betari sunggingkan senyum dan lirikan mata yang punya makna tersendiri, Suto hanya tertawa kecil. Dicubitnya pipi Betari Ayu dan perempuan itu tidak mengelak, melainkan justru bersandar rebah di dada Suto. Bayangan itu sempat melintas di pikiran Suto. Duduknya di atas bangku ayunan masih tetap tenang, hatinya membatin. Nyai Betari Ayu memang cantik, lembut dan menggairahkan. Tapi sayangnya bukan dia Sariningrum. Mengapa yang hadir dalam ingatanku hanya wajah dia Sariningrum, bukan wajah Nyai Betari Ayu? Rasa rinduku begitu besar, ingin segera dapat menemukan wanita idaman hatiku yang sering hadir dalam mimpi itu. Tapi di mana aku harus temukan dia? Kalau kutanyakan pada Nyai Betari Ayu, apakah pertanyaan itu tidak menyinggung hatinya dan melukai cintanya? Aku tahu Nyai Betari Ayu cinta sama aku, tapi Nyai tidak memaksaku untuk membalas. Dia hanya memohon padaku agar aku tidak melarang dirinya untuk tetap mencintaiku sepanjang masa. Perempuan itu sungguh aneh.
namun menyenangkan sekali sikapnya. Kala ia duduk di ayunan itu, adalah hari ke-7 ia berada di lingkungan perguruan Merpati Wingit. Mestinya, siang itu ia baringkan tubuh di atas ranjang berlapis kain lembut. Tapi ia lebih suka duduk merenungi perjalanan hidupnya di taman yang berkesan teduh dan damai itu. Kejap berikutnya, mata Suto melirik ke arah serambi, dan di sana tampak seorang perempuan ayu berjubah kuning sutra mendekatinya. Perempuan ayu itu tak lain adalah Nyai Betari Ayu sendiri. Langkahnya agak cepat, menandakan ada sesuatu yang amat penting untuk segera dibicarakan. "Suto," sapa Nyai Betari Ayu dengan nada cemas tersembunyi. "Ada apa, Nyai?" "Seorang lagi muridku telah pergi, baru saja tadi." "Hah?" Suto hanya mengeluh dengan sikap turut prihatin atas langkah picik yang diambil oleh sang murid. Betari Ayu ucapkan kata lagi. "Muridku yang pergi tadi mengatakan pada temannya bahwa ia ingin sekali berdekatan denganmu. Sebagai bukti begitu besar padamu, ia tunjukkan dengan minggat dari perguruan." "Kalau begitu, aku harus cepat pergi dari sini, Nyai. Jangan kau tahan lagi diriku, supaya muridmu tak pergi seluruhnya gara-gara kehadiranku di sini." "Hah? Haruskah begitu, Suto?" "Ya, dan bagaimana dengan Pri Malam? Apakah dia sudah sembuh dari luka dalamnya?" "Sudah, dan dia sudah pergi tanpa pamit kemarin sore." "Dia pergi tanpa pamit? Tanpa berterima kasih padamu?" "Dia bahkan menantangku ingin mengadakan pertarungan pribadi di suatu tempat. Dia akan kembali untuk menentukan waktunya. Karena dia cemburu padaku, melihat kau berada dalam perawatanku dan tidur di kamar pribadiku. Dia cemburu, Suto." Sejauh ini, Nyai Betari Ayu masih belum tahu bahwa Suto adalah juga murid Bidadari Jalang. Padahal, perempuan yang menamakan dirinya Bidadari Jalang adalah lawan berat Nyai Betari Ayu. Malah di dalam hati Betari Ayu masih menyimpan dendam kepada Bidadari Jalang, sebab pukulan Lenggang Pati itu diterimanya dari jurus maut Bidadari Jalang. Dulu, Betari Ayu adalah kekasih Datuk Maragadai, tetapi sang kekasih digoda terus oleh Bidadari Jalang hingga akhirnya terpikat dan meninggalkan Betari Ayu. Perginya Datuk Maragadai meninggalkan bekas luka yang sulit sembuh di hati Betari Ayu. Sejak saat itu, Betari Ayu tidak mau turun ke dunia persilatan, dan ia lebih suka mengasingkan diri dengan membentuk pasukan tersendiri, yaitu dengan cara mendirikan perguruan yang kebanyakan muridnya adalah perempuan. Kelak, Betari Ayu punya cita-cita untuk menyerang Bidadari Jalang dan Datuk Maragadai dengan mengerahkan murid-muridnya, dianggap pasukan tempurnya. Andai saja Betari Ayu tahu bahwa Suto adalah juga murid Bidadari Jalang, entah apa jadinya. Mungkin Betari Ayu akan memusuhi Suto dan menaruh benci pula pada pemuda tampan itu, atau justru melenyapkan dendam dan cita-citanya karena terpikat oleh kemesraan Suto Sinting. Dan karena Suto tahu dua hal itu akan terjadi salah satunya, maka Suto tetap tidak mau menyebut-nyebut nama Bidadari Jalang di depan Nyai Betari Ayu. Suto memang jarang menyebutkan nama gurunya yang satu ini, sebab ada sedikit rasa malu menyebutkan nama yang banyak cacat di kalangan para tokoh persilatan. Namun Bidadari Jalang seakan selalu menjadi musuh dari tiap masing-masing tokoh, karena memang sebelum bertemu dengan Suto, tingkah Bidadari Jalang selalu menghadirkan perselisihan, terutama urusan lelaki. Suto tak mau dikatakan sebagai murid Jalang, karenanya ia lebih dikenal sebagai murid Si Gila Tuak, tokoh dari aliran putih yang namanya tertera pada urutan paling atas dari nama-nama tokoh yang sulit ditumbangkan itu. Tak heran jika seseorang menyebutkan nama murid Si Gila Tuak, maka orang yang satunya akan segera terbayang wajah Suto Sinting, pendekar mabuk yang kemana-mana membawa bumbung tuak itu. Seperti halnya saat itu, saat sore mulai menua, seorang perempuan berpakaian serba ungu muda yang ketat dengan tubuhnya melesat bagaikan terbang membawa lari peramal pikun. Tiba di suatu gua.
tubuh rentah Pramal Pikun yang habis terkena pukulan hebat dari Datuk Maragadai itu diletakkan oleh perempuan itu. Kemudian tangan perempuan itu saling terkatup, yang kiri dan yang kanan. Ia duduk bersila di samping tubuh tua renta bertongkat putih. Perempuan itu melakukan semedi beberapa saat, kemudian kedua tangannya ditempelkan di dada Pramal Pikun. Kejap berikutnya, tubuh Pramal Pikun tersentak-sentak bagai meregang nyawa. Tapi asap kuning yang keluar dari kedua telapak tangan yang menempel di dada Pramal Pikun itu ternyata bukan asap beracun. Sebuah cara penyembuhan sedang dilakukan. Pramal Pikun tersentak lagi dalam suatu kejutan, lalu diam lemas dan terkulai. Ia bagaikan orang tertidur dengan nyenyak. Kala ia bangun di pagi hari, badannya sudah kembali segar seperti sedia kala. Napasnya longgar, nyeri di dada sudah tak ada, tapi perempuan yang menolongnya membawa ke gua itu tak diketahui di mana dia berada. Pramal Pikun mencari-carinya sejenak. "Seingatku, dia seorang perempuan cantik," kata hati Pramal Pikun. "Seingatku, dia berpakaian ungu muda, ketat dan badannya yang haduhai itu. Baju ungu tanpa lengan, tapi rambut yang panjang sepunggung acak-acakan, seperti orang gila. Ia menyandang pedang di punggungnya. Seingatku, sarung pedang dan gagangnya terbuat dari gading berukir. Seingatku, di gagang pedangnya ada benang-benang berumbai warna merah darah. Tapi siapa dia? Belum pernah kutemukan dirinya selama aku berkelana di rimba Persilatan. Mungkinkah dia siluman dari negeri seberang?" Pramal Pikun yakin perempuan berambut mirip orang gila itu pastilah orang berilmu tinggi. Gerakannya begitu cepat saat memindahkan tubuh Pramal Pikun agar terhindar dari serangan jurus tapak dewa milik Datuk Maragadai. Luka dalam yang berat dan mampu disembuhkan dalam waktu cepat merupakan ciri orang berilmu tinggi. Pramal Pikun percaya bahwa perempuan itu jelas punya maksud tertentu sehingga melakukan pertolongan terhadap dirinya. Siapakah perempuan yang ada dalam gumaman Pramal Pikun itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.